Oke, baik. Hari ini kita akan membahas tentang material, dasar pencahayaan, pencahayaan, rendering, dan kamera. Oke, sebelum masuk ke materi basic material, mungkin sedikit kita lihat dulu tentang rendering. Untuk beberapa aplikasi 3D biasanya mereka untuk render itu menggunakan render engine yang bermacam-macam. Oke, di sini bisa kita lihat kalau di sini di atas ini di pojok atas ini ada toolbar untuk rendering. Ini ada render setupnya, kemudian ini untuk lihat window hasil rendernya. Ini untuk render, kemudian kalau render pakai cloud. Oke, kita coba buka dulu render setup di sini. Nah, secara default untuk 3D Studio Max bila saya pakai yang 2020 ini renderernya atau render engine-nya ini pakai Scanline. Ini kalau kita buka, ini ada banyak render engine. Kebetulan saya juga udah install V-Ray di sini. Jadi kalau teman-teman tahu tentang V-Ray itu sebenarnya salah satu render engine. Jadi di sini kalau dari defaultnya dari 3D Studio Max 2020 itu ada Quicksilver, ada Art, ada Scanline, kemudian ada V-Ray ini tambahan sama Arnold. Rata-rata secara default yang aktif itu yang Scanline, tapi kita bisa pilih yang lain. Scanline sama Quicksilver ini lebih apa ya, basic, sangat basic sekali. Jadi rendernya sangat cepat, tapi bouncingnya atau pencahayaannya itu mungkin agak kurang maksimal ya. Tapi untuk belajar nggak apa-apa, kita mungkin pertama untuk awal kita pasang di Quicksilver dulu, pilih di Quicksilver. Oke, rendernya ini nggak kita apa-apain, tetap seperti ini aja. Mungkin kita tutup dulu. Oke, kemudian selanjutnya kita coba lihat ke lighting dulu ya sebelum masuk ke material. Ini dasar-dasar pencahayaan. Jadi di sini saya coba buat light. Kalau di kemarin kita buat objek itu pakai create, kemudian geometri yang di bawahnya. Sekarang kita pindah dari geometri ini pindah ke gambar lampu. Ini light. Light ini kalau di bawahnya ada pilihan lagi, standar, V-Ray, Arnold, sama photometric. Bebas mau pakai apa. Mungkin saya coba pakai yang photometric dulu aja. Oke, photometric. Di sini ada pilihan lagi, ada target light, sun atau matahari, sama free light. Saya coba pakai free light. Oke, yes. Kemudian saya klik di tengah bawah meja ini misalnya, seperti itu. Kemudian saya pilih move, saya angkat ke atas. Nah, ini untuk lighting. Jadi sederhananya seperti ini. Si light ini bisa kita ubah jadi macam-macam sebenarnya. Oke, saya coba ini standar dasarnya pencahayaan itu seperti ini. Kita cuma tinggal klik di sembarang tempat. Di sini misalnya, maaf, saya buat free light lagi. Yes, saya klik di sini. Kemudian saya naikin ke atas, saya angkat ke atas. Oke, kurang lebih seperti itu. Kalau kita mau lihat hasil rendernya, karena ini masih pakai Quicksilver, itu masih sama seperti ini, cuma mungkin nanti bedanya ada bayangan aja. Kita coba render, klik yang ini. Nah, hasilnya seperti ini. Oke. Nah, di sini masih belum ada shadow, belum ada bayangan. Nah, kita coba pilih objeknya, lampunya, lightingnya. Ini sama ini ya, ada dua ya. Kemudian yang ini saya modify. Kita lihat di sini. Nah, ini ada shadow. Shadownya saya nyalain on. Oke. Nah, ini hasilnya jadi seperti ini, ada bayangannya. Sekarang yang ini juga kalau misalnya mau kita kasih shadow juga bisa. Saya nyalain shadownya on. Nah, jadi ada dua shadow seperti ini. Oke, sekarang yang ini saya hapus. Mana tadi ya?
Nah, yang ini saya hapus, delete. Kita pakai satu lampu aja dulu. Sekarang kita coba render lagi hasilnya seperti apa. Render. Nah, jadi seperti ini. Jadi kalau scan line, maaf, kalau Quicksilver dia akan menampilkan sama seperti yang ada di sini, gitu ya. Oke, sekarang ini saya coba. Ini kayak terlalu gelap. Gimana caranya supaya lebih terang? Kita pindah lagi ke apa? Ke modify. Kemudian tarik ke bawah. Ini bisa digeser-geser ini ya. Ke bawah. Di sini ada intensity. Ini pakai kamera PPCD. Di sini isinya 1500, saya coba naikin ke 2500. Nah, dia akan jadi lebih terang. Jadi render. Nah, jadi seperti itu. Oke, kalau masih kurang terang, saya bisa naikin lagi ke misalnya ke 4500. Nah, jadi seperti itu. Oke, kemudian ini jenis lampunya ini point. Oke, ini jangan 4500 terlalu terang, saya ganti dulu, saya turunin lagi misalnya ke 2500 misalnya. Oke, cukup segini. Kemudian kalau dilihat ini bentuknya poin-poin itu sebuah bola yang bercahaya, jadi cahayanya itu dia ke semua arah. Nah, efeknya bayangannya ini sangat tajam ya, sangat tajam bayangannya. Terus kalau saya mau buat bayangan yang agak soft, itu saya coba ganti dari dari poin ini ya. Poin ini saya ganti, misalnya saya ubah ke disk atau rectangle. Misalnya saya buat pakai disk, diameter radius disknya nih, dia jadinya bentuknya kayak ada piring gitu ya, disk gitu, lentengan. Kemudian saya ganti radiusnya ini ke 1 meter, berarti totalnya 2 meter ya, 1 meter radius. Nah, kalau dilihat nanti setelah di render, ya hasilnya jadi lebih soft bayangannya. Oke, kalau yang tadi pakai point render, bayangannya tajam. Kalau saya pindah ke disk, oke, 1000. Tunggu sebentar, ini nanti berubah. Nah, ini bayangannya jadi soft. Nah, kalau kita pakai di sini ya, pilihannya objeknya viewportnya pakai yang high quality, biasanya nanti ini mengikuti. Kalau soft dia ikut soft, kalau misalnya pakai point dia akan tajam bayangannya. Oke, rectangle itu sama aja. Kalau rectangle dia jadi seperti ini. Nah, ini juga bisa dipilih mau ukuran berapa kali berapa. Putar panjangnya saya buat di 1,2 dikali 60 cm. Biasanya kalau lampu neon yang buat kantor itu ukurannya segini, 1,2 kali 60 cm. Oke, jadi seperti ini hasilnya. Tunggu sebentar. Nah, ini jadi halus ya bayangannya. Oke, kemudian ada apa lagi, bisa apa lagi? Oke, start. Kemudian saya coba saya buat lampu baru, misalnya di sini saya create light sama free light juga. Oke, kemudian saya taruh di belakang ini misalnya, kemudian saya naikin ke atas. Oke, ini masih pakai point. Di sini saya modify, saya ganti ke tadi kan kita udah coba pakai point, di sama rectangle. Nah, di sini distributionnya saya coba ganti. Ini ada di atas ini ya. Ini saya nyalain on. Kemudian nah, light distribution defaultnya itu pakai uniform. Ini saya coba ganti ke spotlight. Nah, ini jadinya bentuknya seperti ini. Kalau kita geser ke
arah dinding. Ini jadi seperti ini. Oke. Nah, sekarang spotlight itu ada 2 lingkaran. Kalau lihat di parameternya untuk distribution, ada hotspot sama ada fall off. Hotspot ini yang tengah ya, jadi kalau cahayanya paling terang ini di sini, hotspot ini rata, dalam lingkaran ini rata, tajam semua. Kemudian fall off itu yang luar, jadi dari yang terang ini di sini sama sekali udah nggak dapat cahaya. Jadi kalau grafiknya mungkin ini paling terang, rata, terang semua. Dari garis ini ke garis ini dia sedikit-sedikit meredup sampai akhirnya hilang di sini. Oke, ini kalau saya dekatkan ke lantai bisa terlihat. Nah, seperti ini. Ini bagian hotspot, bagian yang terang. Ini bagian yang habis ya, fall off habisnya di sini. Dia akan secara gradasi ya, akan turun terus sampai akhirnya hilang di sini. Oke, kalian bisa coba-coba untuk hotspot sama fall off-nya ini. Misalnya kalau misalnya hotspotnya saya naikin ke 60, sama-sama di 60, biasanya nggak mau, karena fall off-nya nggak akan bisa nempel sama hotspot. Biasanya dia akan nambah sendiri, nambah 2 jadi 62. Hasilnya seperti ini. Kalau misalnya ini saya buat di 10, nah hasilnya seperti ini. Oke, kemudian kalau misalnya saya buat misalnya ini di 60, kemudian ini saya buat di 120. Nah, jadi seperti ini. Oke, 60 120 itu apa sih sebenarnya? Kayak gini ya, sekarang. Kalau saya lihat dari depan, front misalnya zoom. Oke. Nah, 60 itu sudut ini yang lampu tadi ya, spotlight. Sudut untuk hotspot tuh yang ini, hotspot ini ada 60. Ini sudutnya 60 derajat. Sedangkan untuk fall off yang luar ini 120 derajat. Kalau saya misalnya naikin lagi ke 150, dia akan tambah lebar. Atau saya buat di 90. Nah, dia jadi lebih sempit. Ini jadi 45. Oke, kurang lebih kayak gitu. Prinsip dasarnya. Saya coba geser dulu. Saya pindah ke perspektif. Saya geser ke atas, taruh di, mungkin kalau saya klik kanan, saya taruh di ketinggian 3 meter misalnya di 2,5 meter. Oke, kayak gini posisinya. Saya deketin ke dinding. Kemudian saya geser, tarik pakai shift. Saya duplikat. Saya pakai instan. Sekali lagi. Oke, start. Jadi seperti ini. Kalau misalnya hotspot sama fall off-nya kita ganti, kita ubah-ubah, dia akan tiga-tiganya akan berubah karena kita pakai instan tadi ya. Oke, jadi itu prinsipnya. Kita mungkin cuma pakai 3 macam itu aja. Jadi pakai free lightnya pakai yang point 1. Kemudian kita coba bisa ganti supaya bayangannya lebih halus, kita bisa pakai disk, pakai yang shape-nya kita bisa pakai disk atau pakai rectangle. Kita bisa pakai disk ya. Terus untuk buat spotlight kita bisa buat pakai light distribution-nya diganti dari yang uniform, kita ganti ke spotlight. Jangan lupa shadownya nyalain. Oke, sampai sini silahkan di pause dulu, silahkan dicoba-coba dulu. Oke, kita lanjut. Tadi itu lighting. Sekarang kita coba beberapa render engine yang ada di 3D Studio Max. Tadi kita udah pakai Quicksilver. Kita coba buka lagi di render setup di sini ya.
kita pakai Quicksilver hardware renderer, kita coba ganti, misalnya saya pakai art, kita cek apakah kompatibel. Kemudian di art renderernya ini saya coba pindah ini ke medium, dan noise filteringnya saya enable. Oke, kalau udah saya render. Ternyata art itu tidak kompatibel dengan lighting, photometric, model yang shape, planar, atau uniform. Tapi nggak apa-apa, dia jadi hasil kayak gini, ada seperti ini ya. Close saja. Nah, hasilnya seperti ini. Coba kita bandingkan dengan yang tadi sebelumnya. Ini saya clone dulu, saya copy clone rendernya nih, hasil si art. Saya pindah lagi ke Quicksilver render. Oke, ini perbedaannya. Ini yang pakai art, ini yang pakai Quicksilver. Oke, saya clone lagi, saya tutup. Sekarang saya coba render engine yang lain. Maaf, coba kita buka lagi. Ini saya pakai Scanline. Kalau Scanline sama Quicksilver itu sebenarnya sama. Coba ya kita cek. Scanline sedikit lebih terang di sini. Tapi lebih gelap, jadi lebih kontras ya kalau Scanline. Kalau Quicksilver lebih cahayanya lebih rata. Kalau di Scanline dia lebih kontras, lebih gelap. Yang terang lebih terang, yang gelap lebih terang, lebih gelap. Ini saya clone lagi. Sekarang saya coba lagi ke render engine yang lain. Di sini ada Arnold. Kita coba Arnold apakah kompatibel render. Nah, kalau Arnold hasilnya seperti ini. Ini Arnold, ini art, ini pakai Quicksilver, ini pakai Scanline. Oke, terakhir kebetulan saya sudah install V-Ray di sini. Saya coba pakai V-Ray, Next ya, bukan yang GPU. Saya coba pakai V-Ray Next. Oke, kemudian saya coba render. Agak lebih lama kalau V-Ray. Oke, hasilnya seperti ini. Agak berbeda dengan yang lainnya, dia lebih terang kalau pakai V-Ray. Terus bouncing warnanya, kalau mungkin kalian cahaya yang jatuh ke sebuah bidang warna hijau, cahaya itu akan memantulkan lagi warna hijau ke objek lain. Nah, itu bouncing, untuk bouncing cahaya dan bouncing warna. Kalau bisa dilihat di sini, ini ada bouncing di sini. Ini lebih terang kalau pakai V-Ray. Oke, kalau misalnya saya coba pakai V-Ray GPU, aduh itu tadi belum di itu ya. Coba kita belum di duplikat. Oke, nggak apa-apa deh. Saya pakai GPU, kemudian V-Ray ini saya setting misalnya ininya pakai, kebetulan di komputer saya pakai Nvidia, ada CUDA-nya. Coba saya render. Oke, ternyata lightingnya pakai photometric nggak support sama
V-Ray untuk yang GPU. Jadi kita balik aja, kembali lagi, mungkin pakai Arnold dulu aja ya. Oke, render. Nah, jadi hasilnya seperti ini pakai Arnold. Mungkin ada, karena ini nggak kompatibel, ada sedikit lingkaran di pojok. Oke, sekarang saya coba tutup semua. Ini tadi pakai art ya, atau pakai art, kita coba pakai art. Art sama sih, ada itu juga ya. Oke, cancel. Oke, silahkan yang mau dicoba, silahkan coba dulu untuk beberapa jenis rendernya. Nanti kalau ada yang lupa, silahkan diulang lagi ke depan. Ini boleh di pause dulu. Oke, lanjut. Mungkin untuk belajar saya balik lagi pakai Quicksilver aja, karena lebih cepat rendernya ya. Jadi kalau untuk belajar lebih enak pakai Quicksilver. Hasilnya seperti ini. Oke, untuk cahaya lampu yang di atas saya coba duplikat ke sebelah sini, ada satu lagi supaya lebih terang, instan. Terus ke bagian depan, dua-duanya ini saya duplikat lagi. Oke, instan juga. Oke, sekarang saya lihat dari sini. Zoom, set, kemudian ini saya coba mundur. Nah, coba saya render. Tadi hasil setelah ditambah cahayanya, lampunya jadinya seperti ini, agak lebih soft. Walaupun si shadownya agak gelap ya. Sebenarnya kalau kita nggak pakai render yang advance, yang terlalu berat, misalnya pakai V-Ray itu agak lumayan berat, pakai Arnold, pakai Art juga agak berat. Kalau pakai V-Ray bouncingnya bagus, jadi di sini area-area yang gelap ini biasanya ikut terang karena dapat pantulan cahaya dari objek yang lain. Nah, kalau pakai ini sebenarnya kita bisa ngakalin. Jadi si lighting ini saya modify, cari ke shadow parameter. Nah, shadownya ini density-nya nih jangan 1, mungkin dikurangin sedikit di 0,8 misalnya. Oke, nanti ini harusnya jadi tidak terlalu gelap. Coba kita render. Nah, di area sini jadi tidak terlalu gelap. Itu kalau mau ngakalin render yang cepet ya. Tapi kalau misalnya mau pakai yang lebih realistik ya, sebaiknya tetap pakai render yang lebih advance, pakai V-Ray atau pakai Arnold, itu lebih bagus hasilnya. Oke, ini karena untuk belajar kita supaya cepat rendernya, saya coba tetap pakai Quicksilver dulu. Sekarang kita coba masuk ke material. Oke, untuk material sebenarnya ini kita coba main material dulu aja. Jadi material ini secara default ini cuma warna aja. Saya coba klik kanan, double klik, maaf, saya open group. Kalau saya pilih bendanya, objeknya, ini warnanya sebenarnya bisa diganti. Kalau cuma ganti warna ya, ini bisa diklik di sini. Saya kasih warna, misalnya warna biru. Oke, dia akan berubah jadi warna biru. Yang ini juga misalnya saya mau ganti warna biru. Oke, bisa seperti itu. Kemudian pilih yang kotak pinknya, grup, saya close lagi. Itu contoh aja kalau misalnya kita cuma mau ganti warnanya aja tanpa mainin materialnya. Oke, sekarang saya coba di 3D Studio Max itu kan juga tidak cuma ganti warna ya, tapi kita bisa ngasih material. Di Google Classroom saya juga sudah tambahkan link untuk material-material yang bisa kalian pakai. Nanti silahkan di download aja, dipakai, bisa digunakan. Itu ada banyak sekali material. Nanti saya coba terapkan di sini. Oke, cara membuka kotak dialog atau window dialog material, kalian bisa pencet M.
akan muncul seperti ini. Mungkin beberapa tampilannya agak berbeda. Oke. Nah, setelah muncul kotak dialog seperti ini kita bisa pilih berbagai macam material. Oke, karena kita rendernya bukan pakai render yang yang advance, kita masih pakai Quicksilver. Di sini kita bisa pilih, kita pakai standar dulu, standar material ya, paling bawah ini ya. Ini ada V-Ray, ada scanline. Untuk scanline ini pakai standar, kalau mau pakai standar, atau mau pakai physical juga boleh, yang kompatibel sama kompatibel sama Arnold, kemudian sama V-Ray, itu physical material. Mungkin kita pakai physical material aja di sini. Jadi kebetulan kalau di komputer saya di Autodesk 3D Studio Next 2020 secara default ini dia akan keluarnya Arts and Design. Arts and Design ini untuk render engine Mental Ray sebenarnya, tapi di sini nggak ada Mental Ray, adanya Arnold. Jadi kadang-kadang kalau kita mengaktifkan V-Ray, render engine V-Ray, atau mengaktifkan render engine Arnold, dia nggak kompatibel, dia nanti jadi hitam aja gitu. Jadi sebaiknya ini diganti aja dulu ke physical yang lebih kompatibel sama yang lain. Nah, tampilannya seperti ini ya kalau physical. Kemudian saya coba jelasin dulu untuk kotak dialognya, untuk windownya. Di bagian atas ini slot material yang bisa dipakai. Slot ini apakah materialnya itu cuma, ini kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 dikali 4, 24 slot. Sebenarnya ini cuma kayak display temporary aja. Jadi waktu kalian mengedit material, kalian bisa taruh di sini di 24 slot ini. Tapi saat sudah dipindah ke objek, ini bisa kalian hapus. Jadi bisa dipakai ulang lagi gitu. Jadi materialnya nggak terbatas cuma 24. Mungkin beberapa komputer teman-teman masih pakai yang tampilan seperti ini, yang 3x2. Nggak apa-apa, ini sebenarnya sama aja. Ini juga kalau digeser sama seperti yang tadi, cuma ini lebih gede-gede. Kalau mau dibuat full, bisa klik kanan di sini, kemudian pilih 6x4. Oke, yang paling atas ini misalnya, ini pakai physical material. Ini udah ada preset-presetnya, tinggal dibuka. Kemudian saya coba cari material-material yang ada di sini. Ini ada glossy paint, satin paint, matte paint, dan sebagainya. Kemudian misalnya saya mau buat sofa biasanya kan pakai fabric ya. Coba kita lihat ada fabric apakah di sini. Oke, adanya non material itu ada satin furnish wood, glossy furnish wood, dan seterusnya. Ada rubber. Kita cari yang lain ke bawah, itu ada metal. Wah, ternyata nggak ada itu ya, nggak ada fabric ya. Kita anggap fabric itu kan matte atau enggak glossy ya. Kita anggaplah pakai paint aja, pakai matte paint. Matte paint. Oke, ini kemudian warnanya, basic colornya, base color and reflection. Base color ini saya ganti, misalnya contoh dulu, misalnya warnanya kuning misalnya, atau orange. Oke, jadinya seperti ini. Kalau double klik di sini, jadi seperti ini, akan keluar seperti ini. Bisa diperbesar, bisa diperkecil. Ya, oke. Terus cara masukin ke sini gimana? Tinggal klik aja, taruh sini. Atau bisa juga pilih bendanya, terus klik, pilih bendanya, pilih materialnya, terus klik ini, assign material to selection. Nah, otomatis ini akan masuk semua sini. Kita coba render. Ya,
udah masuk ya, udah ada di sini. Oke, misalnya untuk yang ini saya coba buat material lain lagi. Saya ambil yang ini deh, saya pakai spot yang ini, kemudian ini saya ubah ganti ke, anggaplah pakai standar material. Tadi kita pakai physical material, sekarang saya pakai standar material. Oke, tampilannya seperti ini. Kemudian ini saya ganti kalau di standar material kita mau ganti warna, kita pakai yang diffuse. Diffuse-nya saya mau ganti warna biru misalnya. Oke, seperti ini. Kalau dilihat jadinya seperti ini. Saya pilih objeknya, saya pilih materialnya, kemudian saya klik assign material to selection. Oke, jadinya seperti itu. Coba kita render. Ya, jadinya seperti itu. Kemudian saya coba misalnya, Mas, kalau misalnya itu kan cuma warna. Kalau misalnya saya mau pakai tekstur, mau pakai apa? Materialnya itu misalnya ada motif kainnya, gimana caranya? Oke, kita coba yang ini dulu ya, yang standar dulu ya. Di standar ini tadi warna biru. Ini saya mau pakai material yang ada motifnya gitu. Nah, di diffuse ini tadi kalau mau kita ubah warnanya, kita kan klik di warnanya. Nah, sekarang saya coba klik di sebelahnya. Ini ada kotak kecil. Saya klik di sini. Kemudian pilih bitmap. Bitmap itu image. Saya pilih bitmap. Oke. Kemudian saya cari material. Kebetulan saya punya material library. Saya ambil di sini. Kemudian saya misalnya pakai yang mana ya, terlalu banyak saya sampai bingung. Maps, ntar kita coba cari Oke, ini ada beberapa pattern. Saya coba misalnya saya ambil yang ini misalnya ya. Open. Oke, dilihat ini bentuknya seperti ini, kotak bujur sangkar. Saya open dulu. Nah, kalau diperhatikan ini berubah menunya yang ada di sini. Karena ini jadi menunya si bitmap. Kalau kita mau kembali ke menunya yang sebelumnya, itu klik yang di atasnya, go to parent. Nah, ini tadi menunya yang awal, menunya si material standar. Kalau kita mau masuk ke menunya ini apa, bitmapnya, kita klik ini. Nah, ini kita akan masuk ke menunya bitmap. Coba ya. Sekarang kita coba ini saya cek apakah ini sudah masuk. Saya klik go to parent dulu. Saya nyalakan ini show set material in viewport. Saya aktifkan. Apakah sudah masuk? Ternyata belum. Coba kita render dan hasilnya masih abu-abu. Kenapa? Karena materialnya ukurannya belum benar gitu ya. Cara memperbaikinya gimana? Coba kita buka ini. Sekarang kita pilih use real world scale. Kita pilih ini. Kemudian tadi kalau teman-teman ingat, kita coba buka ini view image-nya. Nah, ini kira-kira ukurannya berapa kali berapa senti misalnya, berapa kali berapa mili, segini nih sekotak ini misalnya. Oh, ini kira-kira 50 cm kali 50 cm. Oke, ini kita isi 50 mili, 500 mili kali 500 mili. Nah, dia akan muncul tampilannya seperti ini. Oke, ini untuk yang standar. Boleh di pause, kalau misalnya lupa boleh diulang lagi ke awal tadi material.
sekarang saya coba pindah ke material yang satu lagi, M, yang pakai material physical material. Oke, kalau physical material tadi untuk mengubah warnanya kita klik ini ya. Tapi sekarang saya nggak mau pakai warna, tapi saya mau mengganti dengan material yang ada teksturnya atau ada motifnya. Caranya klik kotak kecil, sama kayak di standar material, klik kotak kecil di sebelahnya tadi. Ini kita pilih bitmap juga sama. Oke, kemudian saya pilih yang lain, materialnya yang mana, misalnya saya mau cari yang ini, misalnya open. Oke, sama kayak yang tadi, ini akan berubah jadi kotak dialognya bitmap. Kita centang use real word nya, kita view ini kira-kira berapa kali berapa. Misalnya ini ukurannya cuma 20 x 20 cm, berarti kita isi di sininya size nya 200 x 200 karena pakai mili ya. Oke, go to parent, klik ini, kemudian nyalakan show set material in viewport. Nah, hasilnya jadi seperti ini. Oke, kalian bisa coba dulu, boleh di pause, silahkan dicoba-coba dulu sebelum kita masuk ke material yang berikutnya. Oke, lanjut. Sekarang tadi itu untuk material yang standar ya, yang matte, yang nggak ada efek-efek efek kayak glossy atau efek kayak mirror, kita masih bisa pakai render engine yang cepat, misalnya pakai ini tadi kita pakai Quicksilver. Nah, untuk selanjutnya karena kita mau coba masuk ke material yang lebih glossy atau ada efek pantulan, efek mirroring, kita coba pindah ke Arnold. Biasanya akan ada oke, saya tutup dulu, saya pindah ke Arnold. Kemudian biasanya kalau coba saya render dulu sedikit sekali untuk Arnold. Nah, hasilnya seperti ini. Kayak kurang terang ya. Nah, kita coba tambahin lightingnya. Saya angkat ke atas, yang ini saya tambah ke misalnya ke 5000 misalnya. Oke, wah over banget, nggak apa-apa, kita coba apakah se-over itu. Sekarang saya render, ya agak over. Bentar, berarti jangan cancel, saya balikin lagi, mungkin di 3500 atau 4000, coba 4000, kita cek render. Oke lah, kita pakai 4000 misalnya ya, cancel. Tembok ini agak warnanya hijau, agak kurang enak, saya coba buat material baru, M. Nah, saat kita membuka kotak dialog material akan keluar message seperti ini, karena sebagian besar material ini pakai ini ya, Art and Design yang tidak disupport sama si Arnold, tapi nggak apa-apa, nggak masalah, dibiarkan saja. Kita pilih salah satu material yang masih kosong. Oke, misal yang ini misalnya ya, saya ambil yang ini, saya pindah dulu ke standar material, saya nggak pakai Arnold, saya pakai yang standar material. Atau pakai physical material aja, sama kayak yang tadi. Oke ya, physical material. Kemudian saya pilih paint, matte paint. Saya pilih warnanya putih. Temboknya saya mau kasih warna putih aja. Oke. Kemudian saya taruh ke dinding. Oke, kemudian saya render. Hasilnya seperti ini. Ya. Lanjut, kemudian saya buat material baru lagi. Ini saya ganti, saya pakai physical material lagi.
Kemudian saya mau ini si meja ini saya mau pakai kayu misalnya. Oke, saya buat baru, saya pilih misalnya furnish wood. Coba kita cari, nah di satin, furnish wood atau glossy furnish wood. Saya pakai yang satin aja. Ini nggak apa-apa. Kemudian saya pilih material, ini objeknya, saya pilih materialnya, saya klik assign material to selection. Oke, hasilnya seperti ini. Kita coba render dulu. Nah, jadinya seperti itu. Ini kalau yang pakai satin tadi ya, satin furnish wood, hasilnya dia agak matte warna kayunya, agak glossy. Oke, kita coba deketin di sini misalnya. Oke, ini deh. Oke, kita render lagi. Nah, hasilnya seperti ini. Ada sedikit bayangan di bagian bawah. Bayangan apa? Pantulan ya. Oke. Oh, saya maunya agak glossy. Saya nggak mau yang apa? Yang matte gitu. Tinggal diganti aja. Yang ini tadi saya ganti ke glossy furnish wood. Oke. Sekarang kita coba render lagi perbedaannya. Nah, dia jadi lebih mirror ya, lebih memantulkan bayangan. Oke, apakah kayu ini bisa kita kasih material sama kayak sofa tadi? Bisa. Oke, saya ambil M material lagi. Sekarang huruf M yang di sampingnya ini kita klik. Ini sebenarnya udah ada materialnya, kita lihat coba materialnya kayak apa. Kita view image. Nah, ini kayak gini tampilannya. Oke, misalnya kita tetap mau pakai ini. Ukurannya berapa kali berapa nih misalnya nih. Misalnya ini sini 10 ini 10 cm, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 60 atau 50 dikali ini mungkin 150 ya. Coba saya isi dulu use real word. Kemudian lebarnya itu misalnya 500, 1500. Oke, kemudian go to parent, klik ini. Tunggu sebentar. Nah, hasilnya seperti ini. Ya akan kelihatan ya teksturnya. Oh, ini kebesaran teksturnya, mau dikecil lagi bisa, tinggal klik aja ini lagi, kemudian ini dikurangin, misalnya ini di 300, ini misalnya di 900 atau di 700. Oke, jadinya seperti ini. Coba kita render. Oke, jadinya seperti itu. Itu untuk kayu. Sekarang saya mau kasih material tekonya ini misalnya pakai metal. Oke, saya pindah lagi ke material sebelahnya yang masih kosong. Ini saya ganti ke fisika lagi. Kemudian saya pilih mungkin metal yang brush metal atau polis aluminium atau matte, silahkan mau pilih yang mana, dicoba aja. Misalnya silver. Oke, kita pilih objeknya, pilih silver, kemudian assign material to selection. Jadi seperti ini. Silver itu sebenarnya warnanya hitam, tapi dia bisa memantulkan pantulannya itu warna putih. Kalau di render hasilnya seperti apa? Nah, hasilnya seperti ini. Oke, lanjut ke gelas-gelasnya ini. Oke, anggaplah yang satu ini saya mau pakai apa ya? Coba saya buat material baru lagi di sini. Oh ya, di sini ada yang belakangnya ada kotak-kotak warna merah, biru, hijau. Ada yang belakangnya polos. Itu fungsinya buat apa? Oke, ini saya coba double klik di sini.
Ini kalau misalnya belakangnya polos, ini hasilnya cuma kayak gini aja ya, nggak kelihatan ya. Saya coba sekarang tambahkan background, saya klik backgroundnya sini. Nah, hasilnya kayak gini. Coba. Sekarang saya coba yang ini, saya kasih background. Nah, jadinya seperti ini. Jadi itu cuma tambahan background aja supaya untuk melihat apakah dia memantulkan backgroundnya atau enggak, dia mirroring atau enggak. Jadi coba saya buat tukar dulu. Ini juga sama, udah. Kemudian ini saya buat baru. Ini saya pilih physical material lagi. Coba kita lihat ada glass atau enggak di sini. Oke, ini ada transparent glass. Kita coba pakai yang solid, solid glass. Kita tambah background biar kelihatan. Nah, kayak begitu ya kalau solid glass ya. Nah, ini kita klik bendanya udah, pilih materialnya, terus assign to material to selection. Kita coba render hasilnya seperti apa. Nah, jadinya kayak gitu. Ini kalau solid jadi benar-benar solid ya. Coba saya ganti materialnya, jangan pakai yang solid glassnya. Ini saya ganti ke material glass tapi yang thin. Oke, sekarang kita render. Nah, dia jadinya seperti ini. Jadi pembiasannya agak lebih ringan gitu ya, nggak kayak tadi terlalu berat pembiasan cahayanya. Oke, satu lagi yang ini. Oke, yang ini saya mana tadi? Nah, ya. Yang ini saya mau pakai keramik misalnya. Saya ambil material baru lagi, buat baru. Saya pakai physical, kemudian saya pilih coba ada apa, glossy plastik, glass matte, seramik. Oke, pakai keramik aja. Keramiknya warnanya putih, kemudian saya klik ini render. Nah, hasilnya seperti ini. Untuk lantai gimana? Oke, lantai belum ya. Coba kita bikin lantai. Sorry, saya buka material. Saya buat yang baru di sini. Saya ganti ke physical material. Kemudian ini kita pakai seramik. Oke, ini ya. Atau misalnya mau pakai polis granit juga boleh. Oke, ini saya taruh langsung di bawah sini. Kita coba render dulu. Coba ini saya pencetnya, materialnya kayak apa sih? View material. Oke, kayak gini bentuknya. Ini saya coba klik use real world-nya. Kemudian ini misalnya ukurannya 60 x 60 cm. Saya isi 600 x 600. Oke, saya naik ke atas, go to parent, nyalain ininya show set materialnya. Nah, jadinya seperti ini. Sekarang saya render. Karena material lantainya granit gelap, jadi tambah gelap ruangannya ya. Oke, terlalu gelap, saya mungkin nggak terlalu suka. Coba diganti, jangan pakai materialnya ini, jangan pakai yang ini. Kita ganti. Cara gantinya klik yang di atas ini, yang lain. Misalnya saya mau pakai yang mana ya? Oke, saya balik ke material library saya aja. Ini kayak carpet, ada tile nggak di sini? Coba marble. Oke, anggaplah saya pakai yang ini, open. Nah, biar lebih terang kayak gini ya. Coba sekarang saya render. Pause, kalian bisa coba-coba dulu di pause.
Oke, kita lanjut. Kita lanjut materi terakhir untuk hari ini, kamera. Apa sih kamera? Oke, selama ini kan kita kalau mau ngerender ya, kita coba ubah ininya. Maaf, saya tutup dulu. Saya geser-geser ininya, kemudian pakai Alt, diputar, geser, zoom gitu ya. Oke, kalau kamera ini agak beda. Jadi misalnya kita lihat, biasanya saya lihat dari atas dulu, top, zoom. Oke, seperti ini. Gridnya dimatiin ya. Kemudian sini saya buat create baru, kamera. Ini pakai, misalnya saya biasanya suka pakai target kamera. Saya pilih target kamera. Saya mau lihat dari mana? Misalnya saya mau buat view dari sini, tarik ke arah mana? Ke arah sini. Nah, seperti ini. Sekarang saya pindah ke perspektif. Ini kamera yang masih di bawah. Kemudian kameranya bisa kita naikin ke atas, bisa tarik ke atas, bisa juga kita pasang. Biasanya kalau saya klik kanan di sini, ketinggiannya di mata manusia. Misalnya tinggi manusia itu rata-rata 160-170 cm. Anggaplah ketinggiannya kalau sedang berdiri itu di 160, jadi saya isi 160, 1600. Nah, jadi ya kayak gini. Sekarang kalau saya lihat dari kamera, kalau tadi kemarin itu kita lihat dari atas tuh pakai top, saya pencet di keyboardnya huruf T. Lihat dari depan front saya ketik F. Kalau kamera, kalau perspektif P ya. Kalau kamera saya ketik C. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, ini kalau misalnya, maaf, jangan digeser dulu harusnya ya. Nah, sekarang saya pencet, saya pilih di sini misalnya kamera target. Kemudian kamera target saya angkat ke atas. Saya geser-geser, atau saya pilih, saya bagi jadi 4 bidang. Ini untuk kamera. Saya bisa pilih di sini, di yang sebelah sini targetnya saya geser-geser. Bisa lihat di daerah sebelah sini ya, targetnya bisa digeser. Kemudian kameranya juga di sini saya geser. Misalnya, oh saya nggak mau setinggi ini, saya maunya lebih pendek. Oke, kita geser aja dari depan. Kamera saya turunin, saya geser. Oke, selain kita bisa geser-geser, kita juga bisa atur lensanya. Mungkin beberapa teman yang suka fotografi, yang tahu fotografi ya, biasanya untuk interior pakai berapa mili lensanya. Oke, ini kita lihat, saya pilih di kamera, kemudian saya modify. Nah, ini stok lensanya. Ada 15 mili, 20 mili, 24 mili, 28, 35, 50 dan seterusnya. Ini kita mau pakai berapa? Kalau buat interior biasanya kita pakai 24 atau 28 mili. Oke, anggapnya saya pakai 24 dulu. Nah, jadinya seperti ini. Dia lebih lebar. Saya bisa majuin lagi ke depan supaya saya mau lihat di arah tekonya misalnya. Nah, kayak gini. Geser lagi. Oke, ini jadi kamera 1. Sekarang kalau saya render, nah jadinya seperti ini. Jadi nanti kalau mau render, kita tinggal pilih kamera aja. Jadi kameranya udah tersetting di sini. Jadi kalau kita ngerender pakai kamera 1, otomatis view-nya akan seperti ini. Oke, selanjutnya saya pindah lagi. Misalnya saya pilih ini ke perspektif. Tadinya kamera ya, saya jadi perspektif. Sekarang saya mau buat kamera tapi nggak pakai model yang pilih ini tadi. Saya pilih create, saya pilih target kamera dan seterusnya. Saya maunya saya nyari-nyari di sini nih. Saya zoom, oke, saya putar-putar, terus saya lihat sini. Nah, saya mau kayak gini aja nih, misalnya nih. Nah, saya maunya kayak gini aja nih. Nah, kayak gini jadi satu kamera. Bisa nggak? Bisa. Tinggal di Ctrl C. Nah, kalau di Ctrl C ini otomatis ini jadi kamera. Jadi sekarang kita punya dua kamera, kamera ini sama kamera ini. Jadi kalau diklik kanan di sini ada kamera 1 sama physical kamera 1. Oke.
Sekarang kita coba render dulu yang ini, render. Nah, hasilnya seperti itu. Serah kalian mau pakai model yang mana, mau pakai yang dicari-cari terus kemudian di Ctrl C jadi sebuah kamera, atau kalian mau nempatin kameranya dulu, posisi kameranya, targetnya, kemudian di setting lensanya, baru kita lihat hasilnya, itu juga boleh, nggak ada masalah. Kelebihannya kalau yang kita nempatin kamera dulu, misalnya layoutnya kecil sekali nih, susah gitu ya kalau kita top, perspektif, alt W, oke. Misalnya saya nyari-nyari ininya tapi susah, misalnya di belakang sini gitu, kok agak susah nih nyari view-nya gitu. Kalau di sini gimana caranya ya, aku susah banget gitu misalnya ya. Bisa jadi enaknya kalau saya lebih suka pakai kamera, saya pakai target, lihatnya dari sini, lihat ke belakang. Nah, kemudian baru kita perspektif, baru kita atur ketinggiannya, ketinggian si kameranya sendiri, kemudian ketinggian si targetnya. Oke, kayak gitu. Oke ya, nanti baru kita bisa pilih mau pakai lensa berapa gitu. Kita lihat coba C kamera 2. Nah, jadinya kayak gini. C lagi kamera yang ini jadi seperti ini. Physical kamera 1 saya coba modify. Nah, ini mau kalau di physical kamera coba kita cek. Ini bisa diatur f-nya, diafragmanya, aperture-nya. Kemudian width wide-nya kita mau pakai berapa mili, misalnya saya pakai 24 mili. Tapi kok nggak berubah. APS-C Canon. Kemudian zoomnya 1 kali. Ini kalian bisa coba pilih-pilih sendiri, bahkan bisa setting bokehnya sekalian. Mungkin buat teman-teman yang suka fotografi ya bisa main di sini juga. Jadi kalau nanti di render animasi fokusnya bisa dimainin, fokus di depan atau fokus di belakang. Nah, itu silahkan nanti dicoba-coba sendiri. Oke, boleh di pause dari di sini. Mungkin materi untuk hari ini cuma ini aja. Silahkan diulang-ulang, silahkan dicoba. Kalau masih ada yang bingung, boleh diulang lagi nanti rekamannya, videonya. Oke, silahkan dicoba-coba dulu.